Sekarang rumahnya berjubel. Udah belum nyanyinya? Udah tag. Udah tag ini. Ini kalian lagi mau nyanyi ini mau apa? Mau jadi penyanyi di suatu kompetisi? Asik nih. Mau mencari bakat terdalam yang Berangkat. yang belum dipenuhi. Itu dia. Daripada begitu, kenapa nggak kita mencari aja pemain terbaik dari masing-masing klub di Premier League? Namanya Cuma Masya for bridging 2025. sebelum mulai, seperti biasa, yang belum follow, yang belum subscribe, yang belum masuk Telegram, di-subscribe dulu YouTube-nya, masuk dulu Telegramnya, di-follow dulu Instagramnya, di-follow dulu TikToknya, follow juga kita punya akun isinya tuh klip-klip terbaik dari video Grombol, yaitu Grombol Extras. Iya, oke Bas. Dan juga Oke, di sini ada beberapa talent Grombol yang sangat luar biasa. Ada ponakan Haji Damok, salah. Ponakan Haji Damok. Elah, Mukela habis wudu. Boleh. ada Nugi Nugget, Yes, sir. ada Karim Nasar, dan tentu ada saya Arsenal Fox yang sudah kembali mengonten dengan desain-desain yang sangat ciamik. Sebelum mulai, ini kayak di sini bau nih. Karim belum mandi. Jadi seperti biasa kalian harus pakai dulu parfum Wembley. Tuh, lihat nih. Gila nggak? Gila nggak? Jadi kalian sebelum kehabisan langsung aja ke pakai juga ya boleh. Udah. Jadi kalian sebelum tag ini langsung dulu ke bio untuk cek di akunnya dan beli langsung parfum Wembley-nya. Oke, Karena langsung aja kita mulai kali ya. Hari ini kita mau mencari pemain dari klub-klub Premier League. Ada klub-klub yang baru promosi. Bentar, bumper udah belum tadi? Udah gampang bumper gampang. Tahu lah gak apa-apa. Nah, seperti biasa di 20 klub Premier League ini ada yang kemarin degradasi, ada yang kemarin promosi. Kayaknya lebih afdol nih kalau kita mulai dari tim yang promosi dulu nih. Yang lawan nih Miki. Bentar Sanca. Pai Badung, Pai talent-talentnya Pai. Tahu nih. Kata Papa anjing nih, goblok. Pai anjing gitu. Kita mulai dari Sunderland. Sunderland ini nggak tahu, kayaknya ownernya terselubung nih sebenarnya orang Timur Tengah juga kayaknya. Oh gitu. Nggak tahu juga sih. Cuman kayaknya ya. Jadi dia banyak baru. Hey! Serius. Gue digigit. Hasan? Enggak. Nah, kita dari Sunderland baru beli banyak pemain, ada dari Adingra, ada Granit Xhaka. Sunderland. Menurut kalian siapa pemain terbaik dari Sunderland saat ini? Gue clear. The one and only. Menurut gue bawa sosok leader. Juga gue kaget kenapa dia pindah ke nih klub. Granit Xhaka. Kapten lagi langsung. Bukan Granit Xhaka, Granit Xhaka. Kan boom shakalaka kan. Tinggal bilang kasih tuh mereka tuh. Cuma gue ngerasa dengan adanya Granit Xhaka, mentor yang sangat bagus, dan dia tuh general midfield banget, dan waktunya belum habis di Leverkusen. Makanya gue gak paham kenapa dia pindah Sunderland, karena menurut gue clear dia adalah pemain terbaik. Mungkin karena mau pertama duitnya Premier League, mau main lagi di Premier League. Duitnya Premier League ini kecil loh man. Ya mungkin siapa tahu di gajinya gede, terus prestisnya mungkin ya, main di Premier benar, League. gengsi bro, main di Prem bro. Tapi lu Leverkusen loh yang masuk Champions League. Oh mungkin Ten Hag nih. Nah itu dia. Atau nggak kepake kali di Leverkusen? Ten Hag. Ya kemarin aja Leverkusen lawan Fortuna Sittard kayak bisa nembus Justin Hubner, cuman Kwanzaa doang tuh sundulan corner. Jadi mungkin Granit Xhaka nonton gue. Jadi Granit Xhaka mungkin ngelihat visioner, mungkin Leverkusen ini mungkin bakal decline, jadi dia ngerasa oke saatnya gue ke Premier League yang lagi jojoran. Kalau lu Gi, menurut lu siapa pemain? Mungkin Granit Xhaka bisa dibilang one of the greatest player that Sunderland punya. Tapi gue mencoba ambil angle yang lebih unik karena terlalu biasa kalau Granit Xhaka. Gue ngambil ada namanya Jai Matete. So asik anjing. So asik. Enggak, dari segi Ali. Pokoknya si Jai Matete ini
Dia adalah wonderkid dari Sunderland, dari U18, U21. Ini orang sudah ada DNA Sunderland, yang mana dia juga bukan tipikal pemain yang semata-mata hanya untuk mengejar Premier League saja. Nonton. Dan juga dia juga tahun kemarin di loan ke Oxford. Jadi saya harusnya percayalah keputusan Pak Erick Thohir mengambil Matete. Pas di Championship aja di loan ke Oxford. Gimana pas di Premier League? Ya itulah makanya daripada Granit Xhaka, alias saya tak tahu siapa lagi. San. Gui. Siapa San? Dia pasti Gui, udah nyatet nih Enggak, orang. Simonadi Ya udah gue Gui. Gue Granit Xhaka jelas. Emang ini nggak boleh ini kayak Dream bukan- Team. iya, bukan- Oh bukan. Granit Xhaka kalau gitu. Oh gue kira kayak Dream Team. Bukan. Kalau mau Jadi so asik gimana kayak gagal gitu. pokoknya kita harus satu nama Oh mengerucut di Granit sini. Xhaka, Granit Xhaka. Nggak mau Adingra. Enggak lah. Adingra Jelas. Granit Xhaka. spellnya Gue jujur kurang. sampai sekarang masih ada rasa nggak terima Granit Xhaka keluar dari Arsenal. Kenapa Karena tuh? dia masih ngasih impact yang cukup besar ke tim. Menurut gue dia bisa di backup Rice sebenarnya. Granit Xhaka atau Odegaard? Beda dong, beda Beda profile. playstyle, dong. beda playstyle, bro. Beda profile dong. Dia ada di posisi Declan. Partey lah. Enggak, waktu terakhir di posisi Declan ya dia mainnya. posisi Declan dia. Kan duet sama Partey. Udah sama Partey. Jadi Nah, kita menurut gue Declan Rice apa? Granit Xhaka. Granit Xhaka udah bakal bersinar lagi di Premier League, bukan hanya di Sunderland, di Premier League dia bakal bersinar. Gue Mark Guyuyu sih gue. Soalnya jangan. sih main Ini- jarang-jarang. Enggak maksudnya gue lihat story-nya Ole tuh dia bilang bagus, peminjaman yang bagus karena kata Ole dapat banyak menit Lu terlalu oleh sentris lu. masa nggak ada orangnya masih. Iya, Beda maksud lah, gue Bay. itu. Ya, berarti kita Heboh konsensus di Konsensus di Granit Xhaka. Xhaka, bukan Xhaka. 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 Untuk klub selanjutnya, ini klub yang kemungkinan musim depan itu ada di ambang degradasi lagi. Nah, ini Siapa pasti dia? gue nih kena nih. Salah. Bukan. Brentford. Oh. Bukan lagi sebenarnya sih. Tadi saya mau MU tapi dipatahin Karim. Jadi saya ganti ke Brentford. Ke Brentford aja. Brentford ini baru ditinggal pelatihnya Thomas Frank yang ke Spurs. Iya. Mbeumo Dan digantikan oleh Kate kayak Bagams. Kate Kate Andrews. ya. Dan Mbeumo juga baru pindah ke MU. Yes. Wisa juga ada kemungkinan bakal Cabut. keluar. Northgard Northgard udah ke hilang. Arsenal. Ke Arsenal. Jadi ini tim diombang-ambing bakal Verbruggen. ada decline, betul sekali Verbruggen. Kelleher. Tapi di sisi lain ada pemain juga yang sangat experience, mantan kapten Liverpool, Jordan Henderson yang ke sana. Iya. Nah, dari semua pemain ini pas kita tag ini Wisa belum kemana-mana ya. Jadi Bang, Wisa udah here we go. Baca Belum, cuma pengen belum. lanjut Wisa aja. jadi kalau gua sih masih Wisa ya. Wisa. Udah nggak ada Mbeumo, Wisa yang golnya banyak musim lalu, asisnya juga oke. Duet Maut sama Mbeumo, setuju nggak? Gua enggak. Lu siapa? Gue ada dua pilihan sebenarnya, cuma salah satunya benar bisa bakal tetap berpengaruh musim depan walaupun kayaknya bakal decline juga ya Brentford Iya. ya katanya. Cuman pembelian Kelleher dengan ditinggalnya dia sama si siapa namanya? Verbruggen. Kok Verbruggen? Verbruggen mah Verbruggen sih. Flecken. Flecken Karim Yang nih ngomong emang Verbruggen siapa? Karim selain Karim Kalian Bas. track back ke belakang, coba kalian track back ke belakang. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Papai GS. Kita pokoknya road to 10.000 without posting Papai. Papai. Dan postingan terakhir lagi di inian Waterboom sama saudara-saudaranya. Hashtag Papai terkenal. Hashtag Papai terkenal 10.000 without followers. I will Terus- posting. Menurut gue Wisa akan tetap menjadi pemain yang paling bersinar musim depan, tapi pembelian Kelleher bisa jadi bersaing dengan Wisa tuh. Henderson nggak Henderson? Gue Henderson. Henderson agak Henderson. toku ya. Oh, Henderson. Henderson, lu agak toku di Premier League. Itu justru buat membuktikan. gue, kayaknya ya udah aja Henderson. Nah, Kelleher kan dia emang butuh menit bermain kan, karena kemarin pas Alisson cedera tuh dia membuktikan tuh Dan kualitas terbang-terbang dia, sih, terbang-terbang terbang-terbang dia. dia. Nah, ini di Brentford gue rasa tim yang tepat buat dia menunjukkan tajinya. Oke. Gua beda namanya dibanding dua orang ini dan Anda juga. Gua bawa satu nama yang menurut gua kunci penggantinya Mbeumo. Benmi. Bukan, masa Benmi tiba-tiba. Oh gue tahu nih Fabio biasa. Carvalho. Nggak yang- Fabio Carvalho. Oh bukan Siapa ini, lagi? bukan Shade. Nggak. Sesade. Fabio Carvalho menurut gue eksplosifnya parah, bagus banget. Pas dia baru nyampe ke Brentford, langsung golin juga bahkan di FA Cup atau Carabao gitu. Nggak FA atau Carabao. Hey. Tapi Nah. itunya potensial dong Rim.
Potensial nggak? Gue ngerasa dengan nggak adanya Mbeumo ini bisa ngebuktiin kalau misalnya dia bisa step up di situ. Gue ngerasa Fabio Carvalho adalah the man to do the job dari Liverpool untuk ngebantu Brentford jangan sampai degradasi season depan. Tapi gue masih kurang. Lu gimana? Gue sih masih agak nggak ya serke. mungkin statementnya masih terlalu di ini ya, di permukaan gitu. Karena sebenarnya dia cuma bisa menilai dari beberapa permainan, bukan dari previous dia bermain seperti apa. Cuman gue masih tetap bersama stand with Jordan Henderson alias Hendo. Henderson apa sih? Henderson? Enggak gini loh, maksud gue dan Ferry aja nggak nonton Henderson kan. Gigi lu bau menyan. Gigi lu bos mangka. Mending mana? Ning bau semangka. Iya benar. Nah maksud gue jadi Jordan Henderson ini dengan ditinggalnya Thomas Frank mungkin kondisi klub sedang kurang dewasa. Di situ bisa. Lu kentut ya? Lu kan Demi Allah kentutnya bau banget. Siapa gila? Hasan baunya kentut. Kentut baunya kentut bau. Basya. Aduh, ada guys orang lagi syuting kentut guys. Emang cuman ponakan Haji Damang. Dah. Langsung wangi. Langsung wangi. Ini kan pengharum badan bukan pengharum ruangan. Ya siapa tahu jadi wangi. Terus Selamat kebalik mat. Terus Bau banget setan alas anjing. udah terus gimana? Ya terus Jordan Henderson ini mungkin hadirnya dia, mungkin manajemennya Brentford juga tahu kondisi klub dan kondisi pemain-pemainnya juga masih banyak yang muda. Kadang butuh sosok sesepuh yang bisa mengontrol daripada emosi dan juga ke ambang-ambangan itu. Ya kalau nyari sepuh Ma'ruf Amin aja. Ngapain Henderson? Ya udah pakai sarung dong. Berarti 3 orang beda ya. Kayak Leher 4 orang beda sih. Kalau gue Yohan Wissa soalnya. Gue main aman aja. Gue bisa juga. Oh, berarti lu bisa juga. Nggak jadi kayak Leher. Wissa sama Leher 2. Beda satu dong. Ada kayak Leher. Ya berarti 4 beda semua nih. Gue agak Wissa sih. Agak Wissa sebenarnya. Cuman gue Henderson perlu di-mention. Ya, out of respect aja berarti. Iya, perlu di-mention. Ya, sekarang kita kerucutin nih. Berarti kan nama yang paling gede adalah Henderson dan Wissa aja deh. Kayak Leher nggak mungkin kayak Leher dong. Kenapa? Ya enggak, menurut gua masih belum proven. Belum proven gitu. Kalau Henderson dan Wissa kan masih bisa compete. Masih bisa compete karena Henderson tentang apa yang udah di-achieve di Liverpool dan dia udah pindah-pindah ke Ajax dan lain-lain. Ayo, kita bedah nih, apakah lebih penting experience atau recent performance yang udah dilakuin musim lalu? Fabio Carvalho, betul. Enggak, menurut gue recent performance. Menurut gue leadership dibanding recent performance. Enggak, lu kan sekarang yang dicari tergantung adalah kondisi klub Brentford sekarang baru tinggal Thomas Frank. Jadi ya kalau leadership itu nggak memastikan performa lu gitu. Mungkin leadership lu oke, tapi nggak menjamin performa lu bagus. Kalau Yohan Wissa kan kita lihat recent performance-nya gimana di Premier League, golnya banyak. Dia salah satu yang ngegendong Brentford musim lalu. Kalau Henderson, kalau ngomongin pengalaman di Liverpool pun dia nggak menggendong Liverpool. Dia adalah kapten leadership, tapi dia nggak gendong Liverpool, dia nggak gendong Ajax. Ini harus bisa jawab Ali di sini. Nah, berarti condong tetap masih Fabio Carvalho. Enggak ada dua Wissa dan Henderson? Kalau Henderson gue Wissa. Iya sebenarnya gue Wissa, cuman gue mau beda. Ya, jadi kita lagi-lagi Cuma Wissa bisa kayak begitu dengan Mbeumo. Dengan Mbeumo. Carvalho tanpa Mbeumo. Ah, lu berak Ya kan belum dibuktikan itu. Lalu Carvalho ini super sub. Ya, tapi intinya menurut gua 19 match cuma 3 kali doang jadi starting. Ya, menurut gue intinya Carvalho tuh mungkin punya potensi yang seperti lu bilang, tapi kalau ngomongin sekarang kayaknya paling bijak kita memasukkan Wissa di sini. By the way guys, gue nggak sorry sekarang. Fabio Carvalho season depan pakai di FPL. Oke. Jadi Yohan Wissa Brentford. Sekarang kita ke klub London lainnya, klub yang baru menang FA Cup season lalu, Crystal Palace. Yang di sini juga ada beberapa pemain yang dirumorin keluar seperti Guehi ke Liverpool, Eze ke Arsenal, Mateta juga katanya ada rumor ke MU. Jadi per detik ini mereka masih ada di sana, masih di sana semua. Kira-kira siapa nama yang akan Anda taruh di meja ini untuk mencari pemain terbaik Crystal Palace? Adam Morton. Clear. Kenapa? Menurut gue salah satu midfielder underrated banget. Peran dia tuh gue ngerasa bisa jadi sebutannya gimana ya? Box to box parah nih pemain. Gue ngerasa bahkan MU perlu pemain kayak dia. Dia tuh the regeneration of Michael Carrick. Wow. Ada Morton ini.
Dan sejauh ini kalau ngeliat Crystal Palace buat di midfield Eze nggak begitu ngebantu sih, ngebantunya ada Morton. Tapi Eze ini perlu pemain kayak ada Morton untuk ngedampingin. Eze yang bagian Jadi maksud lu flamboyan Eze sama ada Warner kayak Arsenal dua-duanya. Iya kalau perlu, cuma kan enggak lah di Arsenal udah ada Declan, udah ada Zubimendi, maksudnya kan Udah rame. dan jago-jago. Udah heboh. Iya. Ya ada Morton belum di levelnya itulah. Iya, cuma gue ngerasa ada Morton tuh pelengkap yang underrated banget, yang jarang di-mention. Gue ngerasa Eze bisa keluar segitunya karena bantuan ada Morton. Karena ada Morton bisa mengasih security di midfield, Betul akhirnya sekali. Eze bisa keluar trik-triknya, flair-nya, flamboyannya. Tapi ada nama-nama lain kayak Mateta yang musim lalu bisa dibilang cukup ngasih gol yang cukup banyak untuk Crystal Palace. Iya. Lu berdua siapa nih? Gue ada dinamika dalam pikiran gue ya, menurut gue antara Ismail Sarr atau Mateta. Kenapa Ismail Sarr? Ismail Sarr gila bro, itu pemain sakit juga, cuman tanpa Ismail Sarr juga harus ada Mateta di situ karena dia punya body balance bagus. Bego Ismail Sarr tai. Apaan? Tai. Kenapa? Ismail Sarr. Lu tau gak gue pakai dia lebih dari 3 bulan. Kenapa Enggak, dengerin gue. Itu semua thread di X semuanya nyuruh pakai dia. Pakai Ismail Sarr. Dia akan pakai data segala macam. 2, 3, paling gede 7. Itu pun cuma 2 kali. Ya, kita kan juga tahu skill FPL juga di bawah juga, jadi kita Enggak begitu. Cuman nyontek Twitter doang apa? Iya, akhirnya juga di bawah. Lu siapa San? Kalau gue ada di lumayan mencuri perhatian musim lalu Munos. Oh ya, di awal orang banyak banget. Sama di akhir, di awal sama di akhir dia main sistem gendang di awal sama di akhir. Kena apa impact Munos yang menurut lu? Nah menurut gue dia salah satu wingback yang bukan cuma bisa assist, dia juga nyetak gol. Nah menurut gue itu impactful. Selain itu Mateta juga banyak dapat bola-bola manja dari dia tuh, lumayan mencuri perhatian. Cuman di tengah-tengah emang agak ngeselin juga dia, tiba-tiba angin-anginan juga lah. Cuman ketika dia tampil tuh lumayan mencuri perhatian. Munos. Oh, Munos. Ya. Tapi nama kayak Guehi yang menurut gua musim lalu di Crystal Palace tuh sangat solid di defense-nya. Menurut gua kalau nggak ada Guehi tuh kayak setengah bentengnya tuh rapuh, hilang. Kalau gue sih preferensi gue sih sebenarnya antara 3, Mateta, Wharton atau 4 sih sama Eze sama Guehi. Lacroix nggak. Oh kalau ini kan asumsinya Guehi sama Eze bakal keluar kan. Gue juga kalau nggak ada asumsi itu Eze gue. Oh kalau ada asumsi itu sebenarnya Eze, cuman gue perlu ngasih spotlight khusus buat Mateta sebenarnya. Karena Eze udah tau lah, everyone knows that. Asik. Lacroix enggak dong. Lacroix apa nih? Ya tahu ke pemainnya. Namanya aja keren. Namanya keren. Disebut kan. Iya, jadi Lacroix tapi Lacroix solid loh sama kayak gimana kalau kita kerucutkan ke 2 pemain? Siapa? Mateta dan Wharton. Guehi. Oh Guehi. Apa ini tiba-tiba Gehi enggak? Gehi boleh. Enggak kalau Gehi mending gue Lacroix. Coba saya kalau 2 orang kerucutin siapa? Ya Gehi sama Mateta. Eze kalau asumsinya kayak Gehi. Kalau dua dikerucutin? Siapa? Antara tadi yang gue sebutin ada Wharton, Guehi, Mateta, Munos siapa namanya? Tadi Eze. Wah, itu bagus semua menurut gue, cuman gue masih Mateta sih. Gila, FA Cup final. Golnya. Apa mau kita juga berubah ke Mateta? Nah Mateta nih potensial kayak Michu dia. One season wonder. Potensial kayak gitu. Enggak lah, beda lah. Dia body balance, dia punya flair. Michu juga gila. Enggak, Michu kan lebih on target. Michu lebih on target, lebih di kotak. Apa sih dia udah 2 season ngebuktiin San? Baru satu. Nah, apa karena itu? Apa karena dia udah ngebuktiin 2 season bermain bagus? Kita ambil aja Mateta. Apalagi dia kemungkinan besar juga akan stay, dia akan melanjutkan projectnya siapa namanya Glasner dan mengangkat Palace lagi musim depan. Iya sih kalau Mateta gue boleh sih tapi nggak masalah, gue mau Mateta dan Gehi. Mateta bisa satu. Mateta. Untuk Crystal Palace guys, kita udah konsensuskan di Mateta. Sekarang kita ke klub keempat. Ini klub kita mungkin nyebrang dulu ke Merseyside. Ini klub yang mungkin season lalu
dia hampir degradasi. Tiba-tiba legend lamanya dia, legend lamanya MU juga, David Moyes datang untuk menyelamatkan nasib dari nasib Everton untuk degradasi. Kira-kira menurut lu di Everton ada beberapa nama? Ada di situ ada Gay, ada Calvert-Lewin, enggak sih, Calvert-Lewin udah mulai injury prone. Ada juga Doucouré di situ. Ada juga mungkin kalau ngomongin back-backnya kipernya ada Pickford yang selalu jadi menurut gua kalau ngomongin clean sheet ini orang atau kenapa apapun kondisinya Everton tiba-tiba clean sheetnya double digit aja. Selalu begitu. Kira-kira menurut lu siapa? Apakah Pickford, apalagi di tengah kondisi kemarin Everton lagi begitu? Tapi jujur ya, Everton dari segi squad, dari segi performa itu sebenarnya kurang banget. Untung David Moyes datang, setuju. Cuman satu-satunya pemain yang menurut gue stand out di season kemarin tuh itu kipernya doang. Pickford. Sama ada satu yang mencuri perhatian di akhir-akhir musim. Siapa? Iliman Ndiaye. Oh iya benar. Iya benar sih. Benar juga tuh Iliman Ndiaye itu banyak juga dipasang di FPL tuh akhir-akhir tuh. Kalau Rim siapa Rim? Gua benar. Gua antara Pickford atau Tarkowski. Oh iya dia juga ngeri tuh terakhir-terakhir ya. Iya. Yang sama lawan Arsenal ya? Liverpool. Ya. Tarkowski juga lumayan. Dan Ndiaye sih ya. Ndiaye. Berarti sekarang ini kita hampir sepakat di Ndiaye sama Pickford. Kalau ngomongin konsistensi satu musim, kayaknya Pickford gak sih? Dan James Garner ya by the way, honorable mention. Enggak, dia di awal musim si Ndiaye kemana ya? Emang cedera atau emang belai aja? Emang belai aja. Berarti itu ada faktor juga dia. Cadangannya Beto deh. Cadangannya Beto, Calvert-Lewin. Tapi gue rasa musim depan dia bakal jadi pilihan utama nih. Enggak, dia 33 match 29 starting, Bay. Dia 33 match. Jadi dia itu sempat main di pinggir-pinggir juga dia, sempat main juga di left wing. penalti taker dia di Everton. Nah, itu bisa di faktual check tuh. Gua enggak tahu. Penalti taker pun, Pak. Tapi BTW dia golnya 9 doang ya. Golnya 9 doang karena kan dia baru bersinar tuh di akhir. Dia baru mulai ketunjuk kelihatan tajinya tuh di akhir. Jadi kayaknya konsisten Pickford gak sih? Pickford boleh juga ya. Pickford masih kiper nomor 1 Inggris dan masih konsisten banget di Everton. Gue bingung deh kenapa dia nggak pindah dari Everton ya? Iya udah nggak laku, udah tua kali ya. Downing juga. Season lalu tuh sempat jelek. Season lalu aslinya sempat jelek. Cuman dia kan Pickford di Inggris lah. Pickford di Inggris kan tiba-tiba balik lagi, perform lagi. Akhirnya perform lagi di Everton ya. Sebelum dia dipanggil ke Inggris yang Euro kemarin terakhir, dia tuh sempet down. Pas setelah dipanggil lagi, akhirnya di Evertonnya jago lagi. Gitu. Dari situ udah kelihatan kalau inkonsisten. Enggak satu season doang. Kita ngeliat nih Pickford mayoritas dari 2000 berapa belas selalu Pickford ya. Dari 2014. Iya. Dan nggak ada kiper yang Joe Harding. Bahkan ketika iya. Ketika Ramsdale jadi nomor 1-nya Arsenal aja dia nggak bisa geser Pickford di timnas Inggris gitu, saking Ramsdale lagi gila-gilanya waktu itu. Iya makanya. Gue Pickford sih bungkus. Pickford, Everton ada Pickford. Sekarang kita nyebrang ke tetangganya Everton, klub yang jor-joran di musim transfer ini dan masih belum selesai. Klub yang katanya mungkin dia mau back to back nih, mau ngikutin City back to back. Liverpool FC. Template menurut gue Liverpool template. Pemain-pemain yang kita bakal sebut pemain template, orang-orangnya itu lagi. Nggak jujur dari siapa deh salah. Kita juga belum bisa ngasih prediksi ke orang-orang yang harganya mahal itu. Siapa sih namanya? Namanya siapa sih? Tahu gue nggak tahu, pokoknya tiap match tiap dia jelek sedikit konten gue 5. Iya berarti kalau ngomongin Liverpool ini yang pasti ada The King Mo Salah, pasti masuk best player Premier League season lalu. Itu ada juga kita ngomongin Alexis McAllister yang luar biasa juga di midfield. Gravenberch juga yang di pivot atau dirubah jadi nomor 6. Lumayan cukup luar biasa. Ada Van Dijk yang walaupun mungkin belum sebagus season sebelumnya tapi ya standarnya Van Dijk yang selalu tinggi. Ada pemain baru kayak Frimpong, Kerkes yang baru masuk, Florian Wirtz juga di situ. Kira-kira pas gak sih kalau kita nyebut selain Mo Salah? Kayaknya nggak mungkin. Gue pas. Nah gue rasa gue McAllister lagi. Gue masih Mo Salah sih. Gue McAllister mewah banget, ya Allah, gue bingung mat. Tapi compare ke Mo Salah? Mo Salah mewah parah. Mo Salah mewah. Lebih underrated McAllister McAllister nih. Papa setuju sama gue.
Iya, Pak. Maka asik. Tapi Baik. kalau gua rasa kalau kita McAllister apa mau salah, Pak? Musim ini sekarang. Iya. Bukan udah nih. Florian Papa ya. Florian Fritz dia. Papa yang nyebut nama dari tadi guys, oke dia tiba-tiba nyebut Yildiz, kita nggak lagi bahas dia padahal gitu. Nggak, tapi kalau kita kesampingkan pemain-pemain jago Liverpool yang musim lalu, kayaknya Kerkes yang bakal lumayan kasih. Iya, kalau ngomongin Kerkes di Bournemouth musim lalu pivotal banget sih di left back. Tapi kayaknya tetap Ya, mau salah lah. Cuma honorable mention menurut gue McAllister. Ya. McAllister Anggapannya satu mau salah, dua tuh McAllister gue ngerasa. nggak mau Alisson. Champions League Nggak. Sama Mamardashvili. nomor Rashvili. Iya. Ya langsung aja guys, kayak Liverpool gampang, nggak usah Gampang lama Liverpool. banget, panjang ada masih King banyak. Mo salah. Ya, Market panjang value kontrak. 116 sekarang gokil. Sekarang kita balik lagi ke London. Nah, udah fix. Kita balik lagi ke London. Yuk. Di sini ada klub kesayangan saya, Aduh. klub kecintaan saya yang baru beli striker, MU. Tatarat. Victor Gyökeres Yang Iya. jago terakhir main. yang jago baru main 14 menit kemarin. Langsung aja Arsenal di situ. Kalau ngomongin musim lalu sebenarnya pemain-pemainnya cukup underperform ya. Justru malah yang shine itu di akhir-akhir, di pertengahan ke akhir tuh ada Nwaneri, tiba-tiba Merino jadi striker bagus. Ya. Tapi lagi-lagi kalau dari Arsenal tuh sebenarnya yang selalu highlight adalah defensifnya. Kalau ngomongin 2 season lalu Saliba yang flourish, sekarang musim lalu Gabriel. Terus Raya lagi-lagi dapat clean sheet juga. Declan Rice menurut gue juga cukup konsisten. Enggak cukup sih, sangat konsisten. Masa nyebut 11 pemain? Enggak. Enggak dong, gua 11. Banget emang iya fakta. Gue nyebut 4 doang nih. Gue nyebut gila lu Golden Glove goblok. Golden Glove. Gue nyebutin 4 pemain. Atau dari 4 pemain tadi justru malah menurut yang paling bagus Madueke, enggak. Victor Gyökeres. Gue mau Dueke. Victor Gyökeres. Atau masih Saka. Saka kemarin cuman kayak blip aja. Enggak, Madueke gue. Ngawur. Masa Madueke. Ngawur. Masa Madueke. Madueke kayak telak. Gue mau kasih beban sebesar-besarnya kepada Victor Gyökeres karena gue percaya Gyökeres akan bisa memberikan impact yang besar untuk Arsenal. Menurut gue Gyökeres musim depan akan jadi Højlund 2.0. Gue kasih Yang beban cuma itu. lari-lari di Premier League marah-marah. Gue akan kasih beban itu kepada Gyökeres. Ayo kita sepakat untuk Hasan kasih ini beban itu. salah satu Iya yang bener ya. Gyökeres gua. Gyökeres. Gila 50 gol. Ya. 100 gol 90 gol 100 match. Gila. Ini Mesaya datang bro, juru penyelamat bro datang. Kita kasih beban ke mereka bro. Gue setuju. Kalau bukan Gyökeres aneh. Soalnya Arsenal bilang Arsenal cuma butuh striker. Striker. Iya. Begitu datang, Begitu datang Ini ya masa nggak menang? Enggak, itu mas- Arsenal berseason-season ngomong striker, kita butuh striker. Itu ngomongin season lalu. Kalau sekarang masih butuh yang lain. Kalau season lalu season lalu kalau ada striker kita juara. Tapi kalau season ini butuh tambahan lain dong. Karena yang lain juga berbenah. Begitu. Lanjut. Kalau back masa to dibelain dong. Oh, seharusnya netral dong. Gyökeres gua Saya senang dengan penyebutan Victor Gyökeres karena Hasan nih sebenarnya tim Sesko. Tim Sesko gue. Tim Sesko. Mat Gyökeres, Gyökeres. Enggak lah. 33 match 39 Siapa salah? Belum gol. deh. Atau belum. Gabriel kayak Gabriel selalu terbang-terbang. Enggak, Declan Rice lah jelas. Declan Rice. Pivotal di Arsenal gila. Free kick itu sangat berpengaruh kah? Enggak Atau- cuman itu, semua satu musim dia berpengaruh banyak. Atau golnya lawan Kita MU? hampir kalah lawan MU yang di sliding habis itu dia itu momen di kepala gue tuh Højlund sendirian depan gawang, si cepat itu, striker itu. Gimana Ingat ya sih? momen itu? Yang 2-0. yang terakhir yang dinyelamatin, Blunder. ini blunder yang nyelamatin di akhir. Yang mana sih game terakhir? Ya udah. Game pertama. Bukan. Di Old Trafford. Iya, game pertama. Dua gila. Game Game pertama. kedua, pertama di Nggak Emirates. penting, nggak penting, Yang nggak pokoknya penting, itu. pokoknya itu nggak penting. Ya Declan Rice gue tetap. Tapi dorong Iya, betul. Gyökeres nih. Gyökeres lah. Iya, host Tapi- harus netral, harus Tapi objektif. kali ini karena emang gue juga maunya Gyökeres ya. Gue mengikuti. Gyökeres yang akan membawa Arsenal menang Premier League. Amin. Arsenal butuh striker, ngomongnya Amin. berseason-season. Kita harus beli striker. Akhirnya dapat nih striker. Dapat. Yang kemarin cameo-nya Jago. 14 menit. San, udah ya Gyökeres ya. Ya oke boleh lah. Victor Gyökeres. Itu dia. Mampus. Victor Gyökeres. Mampus kau Victor Batman Gyökeres. Walaupun dalam hati gue Gabriel sih. Beda Gyökeres. Gyökeres. Sekarang kita Ben. ke klub yang dia juga pernah
pelatih ini pernah ngelatih Arsenal juga. Aston Villa yang musim lalu tampil luar biasa di Champions League. Musim lalu juga sempat nge-loan pemain yang sekarang udah di Barca, Marcus Rashford. Pemain yang tim yang menurut gua cukup underrated ya dari maksudnya komposisi squadnya ini mungkin bukan yang kayak di mata tuh bukan yang terbaik tapi bisa selalu perform under apa yang Unai Emery mau gitu. Ya. Di situ ada Oli Watkins yang cukup banyak golin juga. Ada John McGinn. Rodgers yang juga jadi Rodgers incaran juga klub di sih. Premier League. Ada Onana tapi yang bukan Amadou kiper, Amadou Onana. Emiliano Martinez masih di situ yang Karim nggak suka banget padahal kalau kiper tuh ke MU juara tuh Rip. Ada Lebih Buendia. banyak nih. Masa ininya errornya lebih banyak dibanding Onana. Clean sheet-nya lebih dikit. Iya. Ada Bailey di situ juga kalau mau ini mention. Kalau lu siapa? Kalau gue sih Gue kayak John masih- McGinn. Gue Morgan Rogers. Gue John McGinn. Gue masih Watkins lagi. Gue lumayan mencuri perhatian lagi Amadou Onana. Kenapa Tempatnya tuh? beda. Dia lagi. punya ketenangan emang sih. Iya, dia tuh sebenarnya gue ngelihat fit in sama Arteta dia tuh sebenarnya tuh. Coba kalau di Arsenal, set bisa Arsenal makin lebih mematikan. Masa Dia bisa mencetak gol, dia bisa bertahan. Jadi gue rasa Amadou Onana akan bersinar musim depan di Aston Villa. John McGinn ini Underrated nggak terlalu kelihatan di mata. John McGinn ini adalah salah satu tulang punggung daripada Scotland. Jadi And I was on the way, no Scotland, no party. Nggak kelar-kelar kalau tiap pemain tiap tim ada begini-begini Tahu nggak makanya, kelar-kelar. makanya gue biarin aja, mau sampai jam 13.00. And every we know. Nggak, siapa? Serius sekarang? Jelas lah. Siapa? Morgan Rogers. Lo? John McGinn. Nggak ada yang sama nih. Kayak di sini gue Yang ini skena. Iya, so Yang asik. ini skena. Iya. Yang bisa compare tuh Rodgers, Watkins sama McGinn. Ini orang-orang nggak nonton bola. Gigi lu. Lu lagi Arsenal. atau ada lagi Jacob Ramsey nggak belum ya? Jacob Ramsey. Enggak. Ya, berarti kita kerucut ketiga ya ke Watkins, siapa tadi? Rogers dan McGinn. McGinn. Yes. Lah kenapa punya gue nggak diambil mulu sih? Iya pada nggak setuju San. Iya. Marahin teman-teman lu dong San. Ya marahin gua. Tadi dong. gua Fabio Carvalho nggak diambil. Terus Kayaknya tapi kalau ngomongin gol pasti Watkins dong. Golnya juga double digit season lalu. Tapi kalau ngomongin impact di lini tengah pasti Morgan Rogers. Kayak gue ngerasa Rogers season lalu lebih impactful dari McGinn ya. Nah, logikanya kalau Oli Watkins bisa bersinar di klub di Aston Villa, dia pasti udah nggak mungkin di Aston Villa. Jadi buat Aston Villa adalah yang cocok adalah itu John McGinn. enggak, bukan itu faktor dia tetap di Aston Villa macem-macem. Yang pertama, Harganya mahal. yang kedua, dia emang nggak laku aja. Nggak harga lah, dia kan keluar bukan gara-gara dia nggak laku di pasaran, tiap tahun diomongin, sempet buka Iya. Arsenal juga kan. Tapi emang Aston Villanya ngejualnya agak Iya, mahal. lebay. iya kayak MU pun Tiap MU nggak mau. tahun ada talks sama klub ya gak? Iya. Umurnya 30 tahunan loh sekarang 30 masuk 30. Ya masuk 30. Ya tapi nggak apa tetap lah. Gue kerucutin ke dua lagi sekarang ke Rogers dan McGinn aja deh McGinn. Nah begini dia konsisten tuh. Bener. Main tiap musim ada impact yang ada aja dia gitu. Wow. Teknis sekali. Teknis sekali. Dia bahasa Iya, kita next. agak-agak. Morgan Rogers juga itu stabil 7. Enggak, Rodgers enggak sestabil McGinn. Oke nih. Enggak, Nih, McGinn tuh Enggak McGinn ada tuh- momen-momen dia ongot, ada. Enggak, McGinn tuh kreatif. Dia juga bisa pemantul. McGinn bukan Dia yang juga berani capek. enggak, McGinn bukan yang pemain yang gila banget Morgan juga. Rogers sih bukan. Morgan Rogers sebenarnya 23 loh by the way, fun fact. McGinn juga kayak 20-an. McGinn 30. Masih sih? Enggak, McGinn McGinn bukan juga pemain yang dulu. jago banget, cuman tuh dia tiap musim, tiap pertandingan selalu ngasih impact buat Aston Villa. Udah nggak begitu jadi starting loh sekarang 34 match cuma 27 startingnya. Iya, jarang starting emang. Udah mulai match. Siapa Rodgers? Iya. Makanya McGinn. McGinn, mulai ngomongin McGinn. Berarti kayak kita mufakat ambil Morgan Rogers aja kali ya. Iyalah. Apalagi ini pemainnya cukup banyak juga dipakai FPL season lalu pasti kayaknya hampir semua orang tuh seenggaknya pernah pakai Rogers Bener, 15 bener, kali Iya, iya, iya. kali 15 kali juga. minimal. Gue sih 15. Tapi- Ya, balik lagi dia kan juga FPL. Lu di bawah gue gila. Jadi Morgan Rogers Gua lu. Gue 3. Morgan Rogers Aston Villa. Sekarang kalau kita tadi ngomongin Watkins, jadi ada klub nih yang dia diambang kehilangan striker terbaiknya dan ada beberapa nama kayak satunya Watkins yang dirumorkan yaitu Newcastle United. Lagi-lagi pada detik ini Wah, ini jago-jago di sih. saga Isak masih Isak masih di stay di Newcastle. Newcastle. Kalau kayak gitu Walaupun jatuhnya dekat- di band apa gimana ya? Dekat Liverpool.
Jadi kita Soalnya pasti dia kayaknya Isak dan honorable mention aja. Ya, Iya, Isak pasti yang dia pasti. gue. Nah kita kalau misalnya Isak. bukan Isak. Kalau gitu. misalnya bukan Isak iya. gitu. Iya, asik nih. Ada nama-nama kayak Gordon, ada Elangga yang baru datang ke sana, ada Osula yang katanya mungkin bisa jadi salah satu forward yang ngasih momentum di Newcastle musim depan. Ada juga kalau ngomongin tengah ada Joelinton, Bruno Gimenez yang pivotal untuk kemenangan Carabao Cup season lalu. Ada Sandro Tonali Jago-jago banget sih. Dan Burn. atau kipernya dia baru datengin Ramsdale juga ya, Ramsdale. Biasa, biasa. Gitu. Siapa? Ada Lewis Hall. Wow. Gue lebih kalau Newcastle main di midfield gue. Iya. Di Gue midfield. Tonali sih. Gue antara Tonali, Gimares, Joelinton. Tiga-tiganya. Gue Tonali. Gordon juga gila sih. Gordon juga cuman itu bertiga midfield chaos. Dia apa namanya penyalur bola yang Papa pasti setuju nggak Bay? Nggak kelar-kelar nih podcast. Tonali, Gimares, sama Joelinton. Papa terkenal kok nggak dijak ngomong jadi kenal. Udah. Nggak, tapi Nah, kayak, Papa nggak merhatiin gitu soalnya. tapi kayak kalau Joelinton kayak gue harus dismiss deh, karena menurut gue Joelinton ini agak bias dikit nih, orang rusuh banget kalau main bola. Nah, gue cinta. Nggak nyikut mulu Rim. Itu gue lebih cinta. Terus rambutnya putih juga nggak menarik. Nah, terus kenapa? Nggak nyikut orang mulu. Kayaknya kita kerucutin aja deh ke Bruno G sama Sandro Tonali. Bruno G. Sama ada satu lagi juga Tino Livramento. Kurang. Ya jago, cuman kayak Gordon bukan. sih boleh sih Gordon. Gordon juga sebenarnya di forward kemarin juga. Langganan FPL itu. FPL dan Langganan FPL bro. Di akhir. sempat incaran Liverpool. Main gila. FPL main. Kok lu nggak masuk Belum ini gitu? join waktu itu belum masuk. Mainnya match week 28, 29. Iya tengah-tengah. Dulu Dan itu sibuk. masih Emang nggak suka nonton bola? masih inceran klub-klub besar juga. Kalau menurut Ornstein, Arsenal juga masih sempat ngincer. Garden. Kalau Garden, Liverpool juga kayaknya Gordon juga kayaknya alternatif. Kesusahan Rim. Ini kapan kelar Rim? Alternatifnya Rodrigo mungkin ya. Jadi kayaknya gue sih lebih ke Bruno G sih kalau gue. Gue juga. Gue Bruno G kalau konsistensi. Konsistensi, Tapi passionate kemarin. Tonali juga. Tonali gila. Kita kan bisa masukin 2. Kan tadi udah sama Isak. Isak udah buang. Iya, Isak aman 1. Isak Dan kayak Bruno G sih. Apalagi Bruno G ini tapi kayak. Tonali juga Gue lebih Tonali dibanding Bruno. Tapi Tonali lo harus anggap faktor dia sempat di ban karena judinya. abis di band balik langsung jago. Dan di saat itu Bruno G yang menurut gue paling step up. Bruno G-nya apaan sih? Gimenez. Masa G. benerin orang-orang Masa jawabnya beneran Jawabnya sih? beneran orang Jawabnya nanya gitu kan bener. harusnya Maaf. dipatahin. Ulang. Jam Bruno G. 2251. Jadi kita udah mulai ngantuk-ngantuk tapi ya sudah. Bruno Gimenez kali ya, karena dia juga dari awal Bruno Jamal. projectnya Newcastle itu awal pemain datang itu Bruno G, dia sampai nangis pas menang Carabao Cup dan dia stay loyal di Newcastle. Kayak kita kasih ke Bruno Gimenez. Bruno G. Setuju? Setuju. Bruno Gimenez. Sekarang ke tim yang lagi di fase bid war sama Newcastle untuk ngedatengin satu pemain yang ini pemain kecintaannya Hasan. Benjamin Sesko, yaitu Manchester United. Altay Bayindir. Di sini mereka baru datengin Buemo, Kunya, sebetulnya apa sih ini? Kunha. Terus masih ada di situ masih ada Bruno Fernandes yang menurut gua musim lalu despite performance-nya Manchester United yang sangat amburadul, dia masih bisa ngasih performance yang sangat luar biasa. Sih udahlah. Ini cepet aja lah. Tapi ada Ahmad Diallo atau Onana. Udah Bas, bungkus Bas Bruno Fernandes Bas. Bruno Fernandes. Apa ada kontes dari Karim? Oh, ini Udah, kayaknya lu udah setuju. aneh sih kalau lu. Dia Bruno Fernandes setuju Gue nih. punya ada Bruno Fernandes. Lo mencet Amas gue tau. Gue ada Mateus Cunha. Gue ada Mbumo. Ya elah, Ada main. The Next Messi. Siapa Ahmad? Diallo. Udah bungkus Bruno. Udah. Bisa masukin 4 ya? Nggak boleh. Kesukaan Nggak Papai, boleh. kita harus Nggak boleh. respect Papai lah. Tapi Udah Bruno menurut gue jarang ngepost juga. udah nunjukin kalau misalnya season lalu dia the best midfielder di Premier League sih. Gue rasa. Iya, Berarti lebay. Bruno Fernandes. Ya, Fernandes. BF. The BF best, ya. The best midfielder in Premier League. F-nya apa F-nya? Enggak Ya, bukan gitu bukan cara mainnya. Gue dimarahin mulu guys kalau menunjuk sama Nugi Hasan. Udah kita lanjut ke tetangganya Manchester City yang juga habis belanja cukup banyak.
Ini klubnya Nugi Nuget Boleh nggak bisa merhatiin dia. yang ada pemain baru dari AC Milan, Tijani Reinders. Ada juga pemain dari Lyon, Ryan Cherki. Ada juga pemain dari Wolf, Ait Nuri. Ada juga pemain lama seperti Rodri, Ballon d'Or winner, dan Erling Haaland yang nyetak gol selalu Jangan lupa double digit. Nacondet. Siapa Nacondet? Omar Marmush. Dan juga ada Omang. Omar Marmush yang juga musim lalu perform baru dibeli di bulan Januari. Ini cukup dilema ya. Ini cukup dilema. Guys, Asar kentut lagi, guys. Capek gua guys sama Asar, guys. Rusuh. Abis sih parfum agar lusan. Udah guys, udah Manchester City. Kira-kira siapa guys? Kita mau main di template di Erling Haaland atau Rodri atau kita Ini bentar gue mau ngasih tahu Hasan kentut gak pernah makan enak satu. Bukan Kedua, kentutnya 3 lapis anjing. Lu pakai singlet, pakai jaket parka, hooligans, tembus. Bangsat. Aduh. Sama dari mulut anjing. Aduh. Capek udah guys, balik ke tadi. Apa kita Wembley nolong sih. apa kita masih stick dengan Rodri yang menang Ballon d'Or meskipun season kemarin cedera panjang, atau Erling Haaland? Rodri. Kenapa? Rodri kan, Rodri? kalau Kenapa Rodri kan cedera jadi kita agak bingung. Iya, dan ACL biasanya Nah, dari situ udah bisa jadi faktor dong. Enggak, biasanya- Ketika nggak ada dia berarti mereka semua nggak bisa Nggak, kita perform. nggak bicara kemarin, kita bicara besok. Biasanya tuh orang-orang ACL nggak kembali ke performa terbaiknya. Udah banyak kasus-kasus seperti itulah. Ya udah berarti gue lebih ke arah Haaland lagi udah. Enggak, gue Cherki gue. Gue Guardiol atau Cherki. enggak, Ed Nuri juga sih. Nuri maksud gue. Masa Ed Nuri pemain terbaik? Gigi lu, enggak Ed Nuri, ya lu ngeliat CWC Ed Nuri Tapi gimana? masa main terbaik lebih baik daripada Haaland sama Rodri? Gak mungkin dong. Udah Omar Marmush. Enggak, Haaland. Guardiol Udahlah. Enggak, Guardiol jangan. Guardiol jago banget. Enggak, Jago. buktinya beli Ed Nuri. Yang nolongin City kemarin. Iya enggak, karena Guardiol Kan posisi mainin center besok, back. ngomongin besok. Tapi apakah dia pemain terbaik gitu loh pertanyaannya? Enggak dong. Omar Marmush gua. Bias. Bias namanya. Mungkin nyarap. Iya. Enggak, gue Rodri. Cherki. Kenapa Wah, Cherki? Cherki lebah. Gue Reinders. lebah. Gue Reinders. Oh, gue Grealish. Gue Doku. Savinho. Enggak, Haaland. Enggak, Nah, kalau ngevote Cherki Reinders so asik jatuhnya. Haaland. Main aja belum anjing. Haaland ya. Udah main CWC Dia dongok. Premier League belum pernah main. Tahu kagak dia baru tau Premier League pas masuk City. Oh, Premier League Liga. Ini ngomongin Haaland, walaupun musim lalu dia maksudnya banyak bukan performa terbaik di selama 3 season di City, Double digit. tapi tetap double digit. Berarti kayaknya kita masukin Haaland. Meskipun Rodri sepenting itu, jadi ya Haaland honorable mentionnya Rodri. Ya. Kita sekarang ke klubnya yang punya gerombol. Waduh. Sumpah. Chelsea, the Blues, the World Cup winner. The Blues, Chelsea, ini pemainnya kalau kita sebutin pemain datang banyak sekali. capek. Pemain yang juga sekarang per detik ini kita take ada Taylor George yang diincar. Woi, ini nggak kondusif Pak Produser, tolong ditendang-tendangin lah nih. Enggak, Pak. Dia ngentut mulu. Tapi yang kentut jangan dikat, Pai, lucu, Pai. Dan kita tadi ngomongin Chelsea, pasti pemainnya paling obvious adalah Cole Palmer. Tapi ada honorable mention kayak Caicedo yang menurut gua salah satu one of the best CDM season lalu. Dan kita juga di situ ada Enzo Fernandez yang menurut gua trio midfieldnya sih yang paling di highlight dari Chelsea. Chelsea ini hoki tau gak sih lo. Main-mainnya sampah padahal. Dia beli pemain banyak nih enggak. Volume. Enggak berani kita kencang mat. Takut diserang mat. Terus Tapi Caicedo. Gue Caicedo sih. Enzo Fernandez. Caicedo Cucurella gue. Ya, Palmer lagi udah. Oh iya. Comeback dia. Palmer. Enggak, gue Caicedo Cucurella sih. Gua Caicedo atau Enzo Fernandez. Gue Caicedo Cucurella. Cucurella juga tuh masuk. ya kalau ngomongin Palmer ini musim lalu kan maksudnya bukan musim terbaiknya dia kalau dikomparasi season sebelumnya lagi kan. Betul. Tapi dia tetap ada di big moment kayak contoh final CWC, dia golin 2. Dia selalu di stage yang besar tuh dia selalu muncul gitu. Tapi apakah fair kalau kita bandingkan dengan Caicedo yang sangat konsisten satu musim? Caicedo kalau kata Ali. Caicedo. Simple as that-nya sih. Gue tetap di Cole Palmer karena kita di CWC dia tuh ngasih sinyal
ke masyarakat bahwa musim depan gue bakal kembali loh Di ke final, gue di final. lalu. Iya, dia kan ngasih sinyal tuh di situ. Di final. Iya makanya. kan Caicedo. Caicedo yang konsisten. bilang. Ya boleh juga. Tapi kalau ngomongin pemain baru ada kayak Joe Pedro, apakah Joe Pedro yang Pedro, apakah JP, Joe Pedro si JP ini Jackpot, kan justru JP Morgan. terbang-terbang season depan? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Soalnya kita di CWC langsung golin banyak tuh. Tapi Langsung gol 3. konsistensi dipegang sama Caicedo. Caicedo juga boleh, keren. Caicedo. Tapi tetap Jadi- di bawah Declan Rice ya. Jadi konsensus di Caicedo. Ya. Chelsea Caicedo. Sekarang kita lagi-lagi ke klub dari London yaitu Fulham. Fulham di sini Fulham itu dianggapnya tuh kayak akademinya Arsenal. Isinya banyak main Arsenal. Leno, Smith Rowe. Iwobi, Smith Rowe, Nelson. Reels Nelson di loan season lalu. Tapi ada beberapa pemain yang sangat pivotal kayak Jimenez juga sangat pivotal. Ada si siapa? Anthony Robinson. Robinson. Backnya siapa nih? Kalian akan Kenny menominasi Tete. siapa? Joachim Anderson juga menarik. Si ini yang dari Leicester sebenarnya tuh, kanannya. Siapa ya? Renzo Senon. Sesenyon. Timothy Sesenyon Castagne. Spurs. Kastanye. Castagne. Siapa kira-kira? Gue Leno sih kayaknya. Leno kayaknya clean sheet juga banyak terus kan. Gua Anthony Robinson. Save-nya banyak, save-nya selalu banyak. Gue Jimenez gue. Gua Anthony Robinson sih. Gue Jimenez. Robinson sih tetap. Iwobi atau enggak Jimenez? Gua Iwobi Robinson. season lalu cukup konsisten. sih. Konsisten. Gua Robinson atau Pereira. Andreas Pereira. Oh, Andreas Pereira. Tapi kayaknya apakah kita mau kerucutkan ke siapa namanya tadi? Si Jimenez dan Robinson gue karena Atau Sunderberg juga menarik loh. enggak so asik. So asik anjing katanya. Atau Sasa Lukic juga boleh sih. lanjutan dulu ngomong. Gue Robinson karena dia salah satu back, lagi-lagi back nih yang ngasih impact kayak Munoz tadi. Dia offense-nya gila-gilaan, banyak ngasih assist di FPL juga laku gara-gara itu. Walaupun gak ngasih gol, sempet diincer MU juga kan kalau gak salah. Anthony Robinson. Enggak pernah. Antonius. Anthony Robinson inceran City. Inceran City. Iya, pokoknya itulah. MU ngincer Sunderberg. Sunderberg-nya. Jadi ngasih impact yang luar biasa buat penyerangannya. Berarti lu Robinson. Robinson gua. Lo? Robinson. Oke. Berhubung supermarket ada di sini. Biar cepet. Kita sepakat di Anthony Robinson. Sekarang kita ke klub yang ditinggal banyak pemainnya juga. Ditinggal sama Kerkes, ditinggal sama katanya Zabarnyi kemungkinan akan tinggal. Zabarnyi itu udah official belum Pak ya? Belum. Ya, tapi dirumorkan akan pindah. Udah Sama siapa? sama PSG. Rumornya personal agree sama PSG. Ada juga Haisen yang ke Madrid. Tapi di saat momen-momen seperti ini justru Semenyo perpanjang kontrak. Nah, itu baru mau gue sebut. Tapi kita udah pasti bakal clear di dia sih. Nah, Iya, bungkus di Semenyo. bungkus di Semenyo. Semata-mata karena Dia nyo. kasus sama kayak Iliman Ndiaye dia di akhir-akhir. Matamu. Dia justru Dari di awal, cok. Semenyo di Nonton awal. bola. Nonton bola. Orang, bukan Semenyo berarti maksud gue. Ya, Ini nontonnya payah. lapor Pak mulu begini jadinya nih orang. Iya. Ya, jadi kalau Bournemouth kayaknya Semenyo lah ya, apalagi dia Evan Nielsen. Evan Nilsson sempat cedera season lalu. Iya. Tavernier. Tavernier, Enggak, udah Semenyo ribet. Semenyo. Iya. Ribet Semenyo. Dango Utara yang baru main langsung hat-trick. Quadrick mana? Quadrick ya? Quadrick Pak ya? Hat-trick. Oh, hat-trick. Otara. Yang ada yang triple captain tiba-tiba. Di hari pertama habis itu diundang ke stadionnya. Luis Cook juga boleh sih Luis Cook. Biasa nih Sekali. gua nggak tahu. Sekalian mau back siapa namanya? Itulah namanya pokoknya. Pokoknya kita Semenyo Bournemouth. NS Unal. Sekarang kita ke klub yang promosi lagi. Ada Leeds United. Pascal Strike. Enggak ada lain. Gara-gara Famos true Indonesian Indonesia. blood, true Indonesian blood. Tapi kalau ngomongin performance ada kayak Gnotto season lalu yang Meslier. galin 9 gol, Meslier, Bamford. ada Bamford walaupun Oh, masih? agak angin-angin. Masih? Masih. Ada satu lagi tadi tuh, ada satu lagi Daniel James. Daniel James nyata gol 12 gol kalau nggak salah ya season lalu. Oke, Dia Daniel juga lagi James, Dan kenceng James, banget tuh. Dan James. Dan James gua kasih tahu ke lo ya. Gua kasih tahu Dan James ini ya nggak main-main bos. Dia season lalu itu mencetak 12 gol dan 9 assist. 12 gol dan 9 assist. Gila gak? Berarti ya pivotal banget dong kalau begitu. Pascal Strike. Dan kalau ngomongin pelatih juga dulu pelatih yang pernah ngelatih Norwich si Daniel Farke ngebawa degradasi di Norwich, sekarang ngelatih Leeds Ngebawa Norwich degradasi. habis itu dia dipecat ganti ke Leeds, sekarang dibawa promosi lagi.
Jadi menurut gua sih ini dikeluarin untuk kedua ya. Kalau yang gue familiar di Leeds itu Gnonto sama si Daniel dan James. Kalau kita Dan James gila sih. refer Gue ke Dan James sih statistiknya. sebenarnya, cuman gue Pascal Strike juga boleh lah. Kita ngomongin backnya juga ada Ampadu dulu pemain Betul. mantan pemain Chelsea kalau nggak salah ya, Ampadu. Betul, Chelsea. betul. Jadi siapa? Dan James. Dan James gue. Dan James Tapi Pascal Strike datanglah ke Honorable Indonesia. mention. Datanglah. Tapi Bamford juga konsisten kayak Vardy di modelnya ya. Tapi dia sempat ada momen cedera. Ini udah lama cedera banget tuh panjang. orang lama Di itu. Vardy, Orang lama ya. Orang lama, Dari orang lama zaman- atau orang baru? Orang lama dari zaman Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, Bielsa. gila Gua knowledge. Marcelo Bielsa. Enggak, beda. Beda, urusan. itu beda. Jadi Thomas Leeds Lear. United yaitu Dan Dan James. James. Sekarang kita ke tim yang promosi lagi, Burnley. ini Burnley yang nih, baru datengin Legendnya City, Kyle Walker, jelas. tapi ditinggal sama Trafford sama Brownhill ya, Pak. Brownhill juga nggak usah pindah ya, Brownhill. Iya betul. Brownhill Malaysia. Jadi Pindah ke Malaysia. jadi Burnley walaupun dia lagi-lagi dilatih sama pelatih spesialis degradasi Scott Parker. Legendnya Spurs. Goddamn. Dia kalau di Championship terbang-terbang tuh. Biasanya sering ngasih tim klub-klub tuh promosi, tapi begitu udah nyampe di Premier League turun lagi. dipecat setengah musim. Dan akan kata jadi lagi sama Burnley, kita lihat kalau main pemain apa kita main aman aja di Kyle Walker. Walker lah. Enggak, Gua di nggak- situ ada Fleming. Player ever. Ada Fleming di situ. Ada Hannibal Mejri. Ada Aaron Ramsey. Ada Ramsey bukan Ramsey Arsenal. Iya. Ada Lum Cauna yang dari Lazio. Jago kan, Bay? Lazio Lum Cauna. Sotoy. Itu jago banget dia. Sotoy. Sama dia baru beli striker Jacob Brun Larsen juga. Dia itu menarik banget. Kalau di Burnley gue tapi tetap langsung Hannibal Mejri. Cie, MU punya. Nah tapi pas keluar nih, lo abis ini scroll Twitternya atau X-nya Burnley. Menurut gue MVP-nya sebenarnya admin Twitternya mereka. Oh iya kalau transfer. Transfer. Gokil. Jago. Pecah tim produksinya. Jago. Gila, lucu. Kalah Grombol. Lucu-lucu parah. Lucu-lucu parah tuh. Jadi Nggak, siapa? karena dia nggak bisa klubnya nggak bisa dijual jadi sosial Jadi media marketingnya dijual. begitu ya. Siapa jadinya? Hannibal gue. Hannibal. Atas dasar apa? Emang main berapa kali? Atas dasar MU. Nih gue kasih tahu Hannibal nih bukan pemain sembarang-sembarang bro. Dia pemain pivotal banget di Burnley. Lo kalau tahu dia kemarin mainnya seberapa banyak ya di Burnley itu tuh, gokil. Terus buka dulu ya. 37 match. 1 gol 4 assist bav. Iya, lo jangan salah. Doi kan posisinya apa? Attacking midfielder. Enggak lah udah Walker jelas. Walker lah, udah kita main sama di Walker. Walker menurut gua Lagian juga orang nggak peduli amat sama Burnley. udah lah kita main di Walker lah Walker. Iya, Enggak udah Walker. pegang omongan gua striker yang baru dibeli si siapa? Ya? Udah Walker Walker lama. Repot. Nyari dulu. Ada mau kelihatan pintar malah bodoh. Obafemi. Sebelum syuting kan udah disuruh cari dulu siapa pemainnya. Iya. Baru sekarang. Makanya udahlah kita main di Lihat Kyle aja, Walker lihat ya. aja ntar. Kyle Walker, Padahal lo ntar ingat lihat poinnya aja. Nugi, leadership, Burnley butuh stay di Premier League. Kalau Walker butuh tiba-tiba? leadership. Kyle Walker. Oke. 1, 3 orang udah kayak Walker. Ya. Lu mau apa? Ya lu kan enggak ngitung, lu enggak ngitung. Dihitung atau apa Dua gue tetap ngitung? aja nggak dihitung dua. Kemarin dihitung, Bay. Bukan voting kayak Nggak jersey penting. beda. Oke next team. Titik tengah. Berarti Kyle Walker, Burnley. Yo. Lihat aja sen depan. Sekarang Hannibal kita Mejri. ke klub yang baru menang Europa League, menang dari tim Anda. urusan banget. Klub yang setelah menang memecat pelatihnya, memecat Ainge. Sekarang dapat pelatih dari Brentford, Thomas Frank. Dia baru beli Kudus, baru beli Palinya. Palinya. Dia juga ada pemain kayak Solanke. Son tadi baru keluar ya, jadi kita nggak bisa masukin Son udah Sonny. pindah ke LAFC. Sonny Hayes. Kita ngomongin tapi justru malah gue menariknya justru di backnya ada Van de Ven sama Romero, yang Romero nih keren banget gokil. Apa defender Argen yang ngebawa Piala Dunia. Tapi ada Kudus nih Udah sakit sih. pecah di awal-awal main sama Thomas Frank, bener-bener pemain yang sangat impactful banget di skuadnya. Kulu juga gila Spurs. sih Kulu. Atau Kulusevski. Gimi aja. Kulu. Nah, bertuan his time is Kulusevski. Sekarang coba dari masing-masing mau Gue siapa? Kulu atau enggak Pepe Matesari. Ini juga skena anjing Pepe Matesar. Ini kayak Madu Onana tadi. Iya kayak Amadou Ya. Onana tadi Pepe Matesar skena parah gila. Ya. Ada Jet Spence season lalu Pepe Matesar enggak ada selalu ke highlight. Ya udah gue Kulu sama yang kirinya siapa? Jet Spence. Bukan. Ini Udogi. Ini Brennan Johnson Brennan Johnson. Brennan Johnson. Bye. dan kanan. Iya kanan maksud gue. Jet Spence.
Kudus. Enggak lah, tapi kalau kita mau ngomongin ini ya Kudus sombong pas gue nonton di Old Trafford lawan West Ham. iya. Iya. Gue panggil-panggil, Agenda. Kudus. Give me your jersey, Kudus please. Gak nengok. Gue gak bakal milih Lo dia. beli soto kali makanya gak ada yang nengok. Soto Kudus, Soto Kudus. Tolong dong, nih Grombo Basya ada les ngelawak gak? Ya udah. Nggak, kayaknya kalau gue feeling kayak Kudus terbang-terbang sih. Kalau kita Terbang-terbang. ngelihat impactnya Thomas Frank ke Mbuemo season lalu di Brentford, tipikal pemain yang runner, ball carrier, kayaknya Kudus sih bakal terbang-terbang. Anthony Kinski nggak mau? Hmm? Kinski nggak mau? Kudus atau Kulu? Enggak Kulu. Kalau Kulu enggak tuh lah. dia experience, dia kayak sekarang pemain yang Proven, dia proven. dituain setelah Son pindah Kulu. Iya. Van de Ven? Van de Ven underrated juga, tapi kayak musim lalu cedera panjang tuh sama Romero ya. Kudus udah terbang-terbang. Kayaknya ya. kalau ngomongin Kudus Kudus menurut bagus gue pemain banget. yang bakal impactful gitu. Feeling Kudus ya. Kenapa Arsenal ngambil Madueke ya? Ada Kudus. Itulah kita tanyakan Kudus kepada yang Arteta sana. yang bernyanyi. Jadi Kudus dari Tottenham Hotspurs. Sekarang kita ke klub yang ownernya agak. Ini ada kaitan juga sama Spurs juga di transfer Morgan Gibbs Gibbs White White. kemarin. Langsung dia aja. Iya sih, sama Chris Wood. Apa gagal gara-gara berhasil tanda tangan kontrak, dan lucu banget tanda tangan kontraknya di posnya berdua bareng ownernya. Ini agak samyuk juga nih orang nih. Apa tuh samyuk? Bisa deskripsikan? Samyuk Cari ini muka. Iri hati, Iri hati. dengki. Iri hati. Hasan lah. Hasan. Jadi Amrabat, Raja Samyuk. optionnya ada 3 sebenarnya menurut gue. Gibbs White, Chris Wood, Atau Ola Aina. Olai. Sebenarnya sales juga dong kemarin, clean sheet Iya, terbanyak sales tuh. menarik juga tuh. Apa kita sales saja? Tapi Chris Wood lah gila. Enggak, Olaina bisa tuh, selain main bola dia kan jago streaming juga kan. Lucu. Iya, ini juga lucu sih. Iya, kalau kita mau Gue main Olaina lucu. sih gue. Kalau overall ya sama kehidupan juga enggak cuma bola doang, Olaina. Gue Morgan Lagi-lagi fakta unik, Pai. Capek, Pai. Kalau bola, Fakta unik mulu, Pai. Kalau bolanya, Keluar, Pai. Morgan Gibbs White. Boleh gue Chris Wood. Morgan Gibbs White. Morgan Gue Gibbs Chris White. Wood bola. Chris Wood, Tanpa adanya Morgan Gibbs White nggak mungkin jadi Chris Wood. MGW gue. MGW, MBS, MBZ. MBC, Mari bersyukur selalu MBS. MBG. MBG. Makan bergizi gratis. Berarti MBB. Gibbs White ya. Berarti Mabar balas. karena 2 orang Gibbs White, dan kayaknya gue juga rada leaning ke Gibbs White juga. Ya udah dah. BRB. Jadi gue Direct. milih Gibbs White UGB, juga. Ustadz Guntur Bumi. Morgan Gibbs White untuk Nottingham Forest. Sekarang kita ke klub, masih lagi nggak ya? Klub yang belum disebut ya. Ada. Ini Papai tadi bilang. Kira-kira ada lagi- Oren. Orange siapa? Wolf. Wolf belum ya? Wolf belum. ya. Kita ke Wolf. Wolf juga ditinggal Kunya. si Kunya. Sarang Ed Nuri ditinggal Ed Nuri juga. Ada Ed Nuri Udah, juga. Nah, di siapa? Tapi ada Stan Oh, Larsen. ada gue satu. Iya, Stan Larsen. Stan Larsen. Stan Larsen Ini udah. pemain Norwegia juga, partnernya Haaland, koleganya Haaland di Norwegia. Stan Larsen. Tapi kalau ngomongin ini juga pemain tengahnya siapa sih namanya, gue lupa. Joe Gomez. Joe Gomez. Bukan Joe Gomez. Oh, Jan Treacher Belgrade. Bukan. Fer Lopez. Oh, John Bukan. Arias. Enzo Gonzalez. Marcel Iya. Minensi. John Jan Arias, Brickner Arias. Belgrade. Tawada Cirewa. Ya pokoknya itulah. Tapi lu Tachibana bersaudara. setuju di Stan Larsen. 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 Atau Udah nggak ada. Sesa. Udah doang. Atau Udah Larsen. dia enggak ada pemain siapa-siapa lagi, udah degradasi kayaknya Wolves ini. Bobonya. Bobonya degradasi. Berarti Wolverhampton Wanderers. Wanderers. Bener ya? Wanderers. Tapi John Arias juga menarik, John. Oh ya, ada Arias, pemain baru yang dari Fluminense. Fluminense. Iya. Kayaknya Arias aja nggak sih Arias? Kayak dia pemain yang paling bakal lirik musim depan. Agak. Mau Stan Larsen apa Arias? Larsen gue. Larsen. Ya udah, Larsen. Stan Larsen. Kayaknya ada yang belum sebut satu nih sebenarnya. Klub dari London yang baru tinggal Kudus tadi. West Ham United. Udah, belum memang. Belum. Tadi West Ham belum. Tadi Aston Villa. Tadi Aston Villa. Ada Aston Villa emang udah. Oh iya, belum. masih 2 lagi nih, ada West Ham dan Brighton. Di West Ham dia baru datengin Callum Wilson dari Newcastle United. Masih ada Bowen di situ. Ada Summerfield yang tahun lalu dibeli, katanya wonderkid, ternyata flop. Sejauh ini kita ngomongin tengah, masih ada Socek, masih ya Pak? Socek Pak? Masih. Masih ada Socek di Dia back situ. Todibo loh. Masih ada Todibo. Ada Kapaketa. Ada Paketa yang akhirnya dibebaskan dari case-nya, terbukti not guilty. Dapat abolisi dia. Dapat Wow. wow. Ya itu secara hukum benar. Iya, kan dibebaskan dari hukum. Iya. Walaupun bukan itu ya bahasanya. Iya. Saya nggak boleh sekarang ngomong politik. Jadi siapa guys?
Bowen, kayak Bowen gak sih? Bowen pakai Paketnya jago joget doang. tahu. Apalagi Dia kalau sering di TikTok. Bowen atau enggak James Ward-Prowse. Kalau ngecrat Edson Hujan. Alvarez. enggak lah enggak. Bowen tuh yang golin lawan MU juga musim kemarin tuh Karim. Fun fact guys, paling kesel sama Bowen. Karena tiap live Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Wah. Gue Wan-Bissaka mati gue Wan-Bissaka. Tetek Wan Bissaka. AWB. Tetek. Spider 2. Gila Wan-Bissaka. Ya udahlah. Bowen. Nah, tapi Enggak, aneh Wan Ri, masa Enggak, lu masa aneh Wan Wan-Bissaka? Bissaka. Bowen tuh tiap musim di West Ham, keadaan West Ham apapun dia selalu perform. Tetap kelihatan namanya. Wan Bissaka emang oke, tapi nggak bisa disayangin sama Bowen menurut gue. Apa sih beda profil? Enggak, lu juga nggak usah eji banget lah tiba-tiba Wan Kok Bissaka. eji? Kok eji? Orang semua tahu Wan-Bissaka Gua bagus tetep banget. Wan-Bissaka. Gila, bagusnya parah. Emang iya nggak? Gue nonton langsung. Gue juga Bowen. Berarti sekarang kita Iya. kerucutin ke Bowen sama Wan Bissaka. Paketa. Lah ini kenapa nih tiba-tiba nih ada pilihan Paketa nih, kita nggak ada yang ngomong pilihan Paketa nih. Ya udah biar lu nggak milih Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Aneh. Objektif Aneh. lah. Objektif Apa? lah. Iya objektif lah, Wan Nggak, Bissaka masalahnya jago banget. West Ham di klasemen season lalu berapa? Gue tanya sama lo. Apa? West Ham di klasemen season lalu Belasan, peringkat ya? berapa? Belasan kan? Belasan, iya. Ya berarti Wan Bissaka nggak Ya ada. berarti Bowen nggak bisa golin. Ya justru Bowen di saat itu golin banyak. Apa sih Bowen golin berapa ya? Bowen Berapa? golin Coba cek. dikit. Nggak dong, Coba nggak cek. dong. Coba cek. Ini begini guys, ini Coba adalah cek. Jared Bowen. Kita Berapa- lihat statnya ya. Berapa season lalu? Coba cek. 13 Bom, gol, 13 8 gol. assist, Ya udahlah, mampus. Gila lu, Lu Bissaka. lagi Ayo Wan lagi Bissaka. 2-1 enggak. Ayo Wan Bissaka. Ayo Wan Kali ini Bissaka. saya- Ayo Wan Bissaka. Ayo. Menggunakan West hak Ham- Konsisten. West Ham lagi drop aja dia nyetak 13 gol. Gua Udah melihat aneh. Wan Bissaka 7,26 ratingnya. Ya, Bowen berapa? Udah. Saya Iya, menggunakan Bowen berapa ya kita lihat ya. Bowen Jared Bowen. Bisa 7,20 beda 0,06. Ya udah gedean Bowen kan. Gedean Bissaka mampus. Enggak. Ya enggak, Rim, 20 GA Rim, udah ya Rim. Ayolah, enggak Wan Bissaka nih. Wan Bissaka kita ngomongin defensive West Ham di Premier League selalu jelek. Gini deh. Gua mau kalau bukan Wan Bissaka, Karena bukan tugas Wan-Bissaka. Ya goblok defensif itu biasa Dia emang suka ngeflank. gua Michael Antonio. Antonio kan Enggak, Kecelakaan. udah gitu Wan Bissaka. Katanya gede, Man. Michael Antonio katanya paling gede. Digedike. Katanya paling gede deh. Oke, Bowen Sepremier kunci. League. Bowen, Jared Bowen, West Ham United. Ini kita ke klub terakhir. Ini klub kesukaannya Karim. Karena sudah pemain yang Karim pingin banget di midfield United, Brighton. Pemain Hall. gua. Langsung pemain paling bagus ya. Baleba. Dia baru tinggal Joe Pedro tapi nama-nama kayak Mitoma, Baleba. Ada pemain yang sering dipakai Papai di FPL, Router yang Emang so edgy, kalau dia Bray. so asik kalau main ini. Babela. ada Babale. Yang gua minta. apa minta tapi nggak di awal doang. Iya sih. Dang sakit juga. Oh, enggak kalau mau aman aslinya kalau mau aman Kardioglu. Kardioglu Ferdi Kardioglu. emang konsisten mah. Jago banget. Lu orang konsisten cedera. Jago musim Cedera. lalu. Tapi jago Paris senalu, Pai. Kardioglu senalu. Apa sih? Paipoy. Ferdi Kardioglu. Enggak udah Gila. Mitoma aja yuk. Hanya dikit. Mau Mitoma atau Baleba? Tarik Lamte. Mitoma aja yuk. Mitoma. Kita kerucutin ke Mitoma dan Baleba. Mitoma aja yuk. Baleba. Mitoma. Baleba. Mitoma. Saya setuju lagi, apalagi ini pemain sampai ngebuat tesis kan, buat tesis untuk dribblingnya. Walaupun Baleba gue juga suka konsisten, tapi kayaknya kalau ngomong pemain paling skillful adalah Kauro. Mitoma. Kita tutup dengan Mitoma. Minato. Mitomat mana? Guys, jadi itu kita udah mencari pemain-pemain terbaik dari masing-masing klub di Premier League. Tadi banyak nama yang disebutkan, terjadi banyak perdebatan, ada kentut-kentut beberapa kali. Wah. Ada pembicaraan off topic karena Karim dan Hasan yang kurang fokus malam ini. Jadi mending kita tutup aja guys ya. Jangan lupa kalian subscribe YouTube-nya Grombol, channelnya Grombol. Basya ganteng banget sih. Follow Instagramnya, follow TikTok-nya, subscribe Cewek- juga cewek-cewek Grombol kalau mau Extra. Basya. Udah. Jangan Cewek-cewek kalau mau Kelamaan. Basya, Jangan lupa beli juga parfum Wembley. Cewek-cewek kalau mau main padel sama Spotify-nya, Basya. follow semua akunnya. Let's go. Dan jangan lupa Papai. follow Papai Papai. harus terkenal. Iya, Papai harus terkenal 10.000 tanpa posting.